Hai teman-teman semuanya, pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya sekedar proyek urbanisasi yang besar, tetapi akan menjadi lokasi atau menjadi medan pertempuran bagi teknologi dari kedua negara adikuasa saat ini. Mengapa demikian? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak videonya lebih dalam lagi. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara dirancang sebagai smart city yang mengintegrasikan teknologi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan berkelanjutan, termasuklah teknologi jaringan 5G, Internet of Things atau IoT, dan sekaligus Big Data. Teknologi-teknologi ini akan digunakan untuk mengelola berbagai aspek kota secara real-time, seperti lalu lintas, energi, air, dan layanan publik. Lokasi IKN yang strategis menjadikannya semakin menarik pusat perhatian dalam konteks geopolitik dan teknologi. Dan saat ini, hanya ada dua raksasa teknologi dunia yang sedang memperebutkan pengaruhnya di kawasan ini, yaitu China dan Amerika Serikat. Huawei adalah salah satu perusahaan teknologi dari China. Saat ini bukan hanya menjadi raksasa teknologi di negaranya, melainkan sudah menjadi saingan berat teknologi dari Barat, baik NATO maupun Amerika Serikat. Mereka memiliki teknologi jaringan 5G yang sangat mumpuni dan cocok untuk dijadikan backbone teknologi smart city di IKN. Teknologi 5G Huawei menawarkan kecepatan data yang tinggi, latensi rendah, dan kapasitas koneksi yang sangat besar, memungkinkannya berbagai perangkat IoT untuk terhubung secara efisien dan aman. Selain itu, Huawei memiliki ekosistem teknologi yang sangat lengkap dan beragam. Ekosistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, aplikasi, hingga layanan yang berbasis cloud computing dan artificial intelligence. Nama Huawei bahkan sudah dikenal dengan solusi kota pintarnya yang telah diterapkan lebih dari 700 kota yang tersebar di berbagai benua di seluruh dunia. Bahkan, negara Eropa seperti Duisburg, Jerman, dan Sardinia, Italia, telah menggunakan teknologi dari China ini untuk menjadi solusi kota pintarnya. Meskipun Huawei masih dianggap belum mempunyai kemampuan dan ekosistem seperti teknologi milik Amerika Serikat, namun faktanya, Amerika Serikat telah terus terang menganggap Huawei sebagai ancaman mereka. Tuduhan spionase dan pencurian kekayaan intelektual dari Amerika Serikat, serta pengaruh geopolitik China dengan memanfaatkan teknologi Huawei, menyebabkan pelarangan teknologi 5G Huawei untuk beroperasi di Amerika Serikat sekaligus di 21 negara sekutunya. Lantas, apa hubungannya dengan IKN Nusantara? 2023 yang lalu, kita telah dikabarkan bahwa Huawei telah menunjukkan ketertarikannya untuk berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi dan digitalisasi pada proyek pembangunan IKN Nusantara. Khusus di IKN dan di tahun ini, kita telah officially mengaktifkan 5G SA atau 5G Standalone. Dan ini yang pertama live untuk bisa dinikmati. Dan pengembangan teknologi 5G itu sendiri, kita ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah coverage, dan kita terus mengembangkan coverage 5G di kota-kota besar terutama, karena memang kebutuhannya ada beberapa tempat, misalnya Jakarta, kemudian Bali, Batam, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Dan saat ini Telkomsel sudah mengaktifkan sekitar 716 BTS 5G atau G-Node, dan juga mengcover 53 cities ataupun kota, dan termasuk IKN. Vice Presiden Huawei bahkan telah menawarkan berbagai jenis teknologi yang dapat menyokong Huawei di IKN, seperti fiber optik, jaringan 5G nirkabel, pusat data atau data center terbaru, hingga pembangkit listrik. Bahkan, Huawei juga menawarkan sistem pertahanan cerdas yang berbasis 5.0 di IKN. Melihat hal ini, Amerika Serikat tak tinggal diam. United States Trade and Development Agency kemudian membawa 7 raksasa teknologi dunia sekaligus ke IKN. Mereka adalah Amazon, Autodesk, Cisco, Environmental System Research Institute atau ESRI, IBM, Honeywell, serta Motorola. Amerika Serikat tak akan membiarkan IKN menggunakan teknologi dari China. Mengapa demikian? Karena memang wilayah IKN sangat strategis, khususnya untuk melindungi sekutunya di Asia Pasifik. Lokasi IKN sangat dekat dengan Laut Cina Selatan, sehingga Amerika Serikat khawatir teknologi dari Huawei dapat digunakan sebagai alat spionase untuk wilayah ini.
Dilema bagi Indonesia, karena IKN sendiri telah dirancang untuk menggunakan One Signal Network atau sistem komunikasi informasi hingga pertahanan kota tersebut akan terintegrasi satu sama lain. Artinya, IKN hanya dapat memilih satu teknologi dari dua pilihan yang ada. Salah satu bukti nyata bahwa teknologi dari Cina tidak dapat diintegrasikan dengan teknologi Barat, bagaimana kabar tram otonom yang telah dinyatakan belum lolos persyaratan menjadi angkutan umum otorita Ibu Kota Nusantara. Tapi pada saat kemudian kita masuk ke dalam uji coba otomasinya, di mana diklaim bahwa ini sebagai tram otonom, ditemukan bahwa sistem otonom yang saat ini ada pada tram otonom dari Cina ini belum berfungsi secara optimal. Kegagalan yang terjadi pada sistem otonom membuktikan harus ada tambahan dan integrasi dengan teknologi lain dari Cina. Meskipun demikian, jika dilihat dari perspektif pembangunan masa depan bangsa, teknologi dari Cina seringkali lebih menggiurkan, utamanya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Alasan utamanya, yaitu salah satunya adalah transfer of teknologi yang lebih besar dibandingkan teknologi dari Barat. Namun di sisi lain, teknologi pertahanan yang dimiliki Indonesia saat ini mayoritas masih menggunakan teknologi Barat, ditambah dengan kenyataan perusahaan teknologi milik negara kita juga masih berkiblat pada teknologi Barat. Misalnya saja, PT LEN yang telah bekerja sama dengan Thales untuk mengembangkan 13 unit Command and Control System atau radar CGI untuk pertahanan negara. Hasil kerjasama transfer of teknologi perangkat elektronik yang digunakan pada kapal TNI AL dari Turki pada dasarnya juga berbasis teknologi dari NATO. Maka dari itu, dengan posisi strategis IKN saat ini, tentu dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah internasional, menjadikannya pemain penting di Asia Tenggara, dalam artian memanfaatkan kondisi geopolitik yang ada untuk mengakses teknologi terbaik dan paling inovatif, baik dari Amerika Serikat maupun Tiongkok. Selain itu, seberapa besar transfer of teknologi yang Indonesia dapatkan tentu juga akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan pada pilihan teknologi yang ada. Tentu, kita berharap dengan ideologi yang kita miliki bebas aktif, Indonesia bebas menentukan pilihan teknologi mana yang terbaik untuk dipilih. Pemangku kepentingan harus bijak dalam mengambil keputusan tanpa mengesampingkan keamanan dan transfer of teknologi untuk kemandirian bangsa kita di masa depan. Nah, bagaimana nih kalau menurut kalian sendiri, teknologi dari Cina atau dari Amerika Serikat yang paling memungkinkan untuk diterapkan di IKN saat ini, tanpa mengesampingkan faktor keamanan dan transfer of teknologi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah.